warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Jupri di Jelatantu, tentunya di channel R5. Hari ini saya menghadirkan tamu. Sebelum menghadirkan tamu saya di depan saya ini, saya mengajak Anda untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng agar kita tidak ketinggalan informasi dari channel R5. Baik, kita sapa. Di depan saya ada dua orang yang memang bergerak di kemanusiaan di Sulawesi Tengah, dan sesuai dengan visi mereka membangun dan memakmurkan masjid hingga pelosok Nusantara. Itu visi misi mereka. Siapa dia? Di depan saya yang pertama Ibu Elviana Hafid. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau selaku Ketua Sahabat Masjid Yayasan Masjid Sulawesi Tengah ya. Ya. Baik, yang kedua Ibu Dwi Rahma Agustina, Kepala Bidang Pembangunan dan Pemakmuran Masjid. Assalamualaikum Bu. Baik, kabarnya ini sehat-sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Artinya selama ini kan kita urus tentang kemanusiaan, kemakmuran masjid yang ada sesuai dengan visi misi dari Sahabat Masjid. Baik pemirsa, Sahabat Masjid ini memang mereka bergerak untuk memakmurkan masjid dan pembangunan masjid. Selain itu juga mereka ini juga bergerak di bidang kemanusiaan. Dan baik kita sapa mereka ini, apa sih sebenarnya yang mendasari daripada pergerakan Sahabat Masjid ini, sehingga ada di situ pemakmuran, pembangunan, dan kemanusiaan ini. Awalnya itu seperti apa? Mungkin Ibu bisa selaku ketua mungkin bisa cerita dulu Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kak Jupri dan teman-teman di rumah. Perkenalkan saya Elviana, pimpinan Yayasan Sahabat Masjid. Sebelumnya terima kasih banyak sudah diundang ke sini. Baik, Kak Jupri. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa bagi kami. Nah, Sahabat Masjid sendiri itu lahir pada tanggal 19 Oktober tahun 2019. Iya. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Iya, kita baru milad kemarin ini. Setelah gempa ya? Iya. Jadi baru saja melaksanakan event milad Yayasan Sahabat Masjid. Nah, kita itu terbentuk karena keterpanggilan kami melihat banyak sekali masjid musola yang hancur pada saat gempa, likuifaksi, dan tsunami di Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Pada waktu itu 28 September 2018. Kita panggilnya gara-gara itu, melihat banyak sekali masjid yang hancur. Sementara kami perhatikan bahwa tidak ada satupun lembaga, komunitas atau yayasan di Sulawesi Tengah, pada khususnya di Kota Palu. Pada waktu itu tidak ada yang betul-betul fokus. Yang betul-betul fokus untuk mengurus masjid, pembangunan masjid yang sudah kemarin ya, porak-poranda apa. Ini kan banyak kan di wilayah Sulawesi Tengah seperti itu. Ya, tentunya tergerak dengan itu. Terus Ibu Dwi Rahma, ini kan Ibu selaku kabid di sini. Tentunya untuk pembangunan masjid ya, yang dilakukan selama ini di Sulawesi Tengah saja atau di luar sana juga? Untuk saat ini kita juga sudah ada pernah membantu ke Masjid Mamuju ya, artinya bukan cuma Sulawesi di sini ya. Baik. Tapi yang paling banyaknya itu di seputaran Sulawesi Tengah untuk saat ini, di bagian Pantai Timur. Kemarin sempat sampai, kalau untuk Pantai Timur paling jauhnya itu kita di Lambunu. Kalau untuk bagian Pantai Barat itu kita kemarin juga ke masjid yang di pelosok yang di Kaliburukata. Itu kesana sekitar 7-8 kilo. Kita mendaki gunung dan juga menyeberang sungai sekitar 7 anak sungai dan satu 7 anak sungai ya, untuk sampai ke lokasi masjidnya. Dan itu di sana itu memang betul-betul terisolasi, tidak ada jaringan sama sekali. Jadi kalau mereka itu untuk untuk listriknya pun tidak ada. Mereka kalau untuk listrik itu hanya gunakan solar, mereka patungan. Sekitar tahun berapa itu kita? Baru tahun ini kita ke sana. Tahun ini ya? Beberapa bulan yang lalu, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu kalau sana. Baik, sebelumnya Ibu ini Sahabat Masjid ini di mana-mana ada ya? Di Sulbar juga ada atau Donggala, Sigi apa? Ini ada ya? Relawannya kita sih ada di beberapa lokasi di kabupaten kota lain seperti
Parigi Mautong kita punya, di Parigi Mautong Pantai juga Barat punya. berarti Donggala ya, Donggala juga kita punya. Di Bol ada juga di sana. Di Bol Cuma juga kita ada belum ya. belum dalam bentuk cabang begitu, Pak. Iya, berarti Ya, masih satu dalam bentuk, terpusat ya, di Sulawesi masih Tengah ya. terpusat di sini. Tempatnya Namanya di masih relawan iya, di tempatnya bagian sana. di Palu sini di mana tempatnya? Bu? Di Jalan Aquarius Iya. itu nomor 47 Palu. Iya, baik. Dekat sekali dengan Masjid Anwar. Oh iya, baik. Baik, ini menarik sekali Ibu. Ini kan kita bicaranya tadi sesuai dengan visi misi yang ada, bahwa memang pergerakan sahabat masjid ini pembangunan ya untuk memakmurkan masjid. Program utamanya ya. program Tapi utama. ini kan pergerakannya itu lebih condong ke ini ya, kemanusiaan ya. Bagaimana bisa seperti itu? Iya, jadi kita kan memang fokus utamanya itu kan masjid. Masjid. Nah, masjid di zaman Rasulullah itu kan Pak Jupri Ya. jadi pusat peradaban sekaligus pusat pergerakan kemanusiaan. Jadi sebenarnya ini bukan berbeda program, tidak sebenarnya. Ini satu kesatuan. Satu Satu kesatuan. kesatuan karena di zaman Rasulullah itu kan untuk mengobati ini yang pasien-pasien pulang dari perang, Ya. itu kan di halaman masjid atau di teras-teras masjid. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir ini bukan hal yang baru. Ini sudah dilakukan 1400 tahun yang lalu di zaman Rasulullah. Apa bisa dikatakan Kita nanti di adopsi, situ? ya. Bisa juga dikatakan berarti pertolongan pertama atau seperti apa atau seterusnya? Iya. Ini. Jadi kan sahabat masjid ini seperti yang sudah di awal tadi disampaikan, Iya. visinya membangun dan memakmurkan masjid hingga pelosok Nusantara, sekaligus menjadikan masjid sebagai pusat pergerakan kemanusiaan. Pergerakan kemanusiaan. Nah, jadi kita pengen masjid itu jadi basis pergerakannya kita, gitu. Memperhatikan umat, peduli pada umat, peduli lansia, peduli anak putus sekolah, anak yatim, peduli pasien-pasien duafa yang membutuhkan pertolongan. Itu basisnya masjid. Nah, jadi saya berpikir masjid ini harus betul-betul diberdayakan, bukan hanya untuk tempat sholat saja, gitu. Iya. Tapi sebagai tempat yang orang kalau butuh itu datang ke masjid. Misalnya, aduh, sudah tidak ada beras di rumah ini. Seperti itu misalnya. Masjid itu sebenarnya semestinya hadir sebagai tempat umat mengadu seperti itu. Baik. Oh, anak saya belum bisa bayar SPP misalnya. Iya. Mestinya masjid itu hadir untuk itu. Makanya saya pikir ini bukan program yang berbeda, tapi satu kesatuan. Baik. Membangun, memakmurkan, dan Hadir. menjadikan masjid itu berdaya. Iya. Gitu. Hadir di situ tentunya dengan sahabat masjid yang ada Kita ini dorong, ya. Kita dorong ya. masjidnya Baik. untuk bisa jadi seperti itu. Baik, jadi pemirsa ini memang menarik sekali. Ini dua narasumber saya ini mereka bergerak di, bisa dikata mereka bergerak di bidang kemanusiaan yang awalnya memang Ya. dari masjid. Dan memang awalnya memang kita untuk menggalang apa-apa kebutuhan masyarakat itu bagusnya di masjid, Dari seperti masjid. kehidupan zaman Rasulullah. Iya. Jadi seperti inilah yang mereka lakukan, ini memang luar biasa. Karena ini menurut saya ini apa ya, satu pekerjaan yang mulia ya. Karena kita tidak mengharapkan ini, artinya bukan tidak mengharapkan juga ya, tapi kita belakangkan dulu untuk mengharapkan itu, tapi lebih cenderung ke kemanusiaannya. Girohnya Iya, itu. Giroh kemanusiaan. Jadi apa semua yang sudah dilakukan sekarang ini? Bisa mungkin diceritakan ini dari Iya. mana semua? Alhamdulillah, iya. Iya. Yang jelas program utama itu jalan Program ya. terus. Iya. Setiap bulan itu kita membantu pembangunan masjid itu tidak bakal itu wajib setiap bulan ada masjid yang kita support gitu. Kita support itu dalam bentuk material yang dibutuhkan, apa yang paling urgent gitu. Nah, misalnya dan ini menariknya di sini, kami itu tidak membutuhkan proposal untuk membantu. Jadi memudahkan semudah-mudahnya pengurus masjid untuk mengakses bantuan. Jadi modal WA saja Kak Jupri, misalnya kita butuh semen 100 sak, butuh atap misalnya berapa 100 lembar, itu tidak perlu proposal. Tidak perlu proposal, Tidak perlu apalagi ke proposal. pemerintah ya. Iya. Jadi bagaimana kita memberikan kemudahan kepada pengurus yang mungkin tidak bisa komputer, Iya. tidak punya alat kantor. Nah, jadi biasanya melalui inbox, melalui Japri, kita turun timnya, kita lihat atau berkomunikasi, melihat apa benar masjidnya memiliki kebutuhan seperti tadi. Oh ya betul, masih butuh semen. Oh betul, butuh atap. Oh betul, dia butuh besi misalnya. Iya. Nah, apa yang urgent saat itu? Karena kan ada banyak masjid nih, tidak agak kesulitan kalau kita bantu full satu masjid gitu. Jadi masing-masing masjid ini kita lihat apa dulu yang urgent nih. Misalnya ada 5 masjid. Oh, di sini semen, di sana atap, di sini kebutuhan mendesak untuk ke depannya.
Tapi Nah, tentunya itu kan yang kita iya, langsung support dalam bentuk material. tentunya kan ini Ibu kan kita lihat kan masjid-masjid ada pembangunan. Iya. Mungkin mereka sudah punya donatur tersendiri untuk Iya. pembangunan masjid itu. Apakah Ibu bisa masuk lagi ke situ bagaimana? Atau memang masjid yang belum tersentuh yang dilakukan oleh sahabat masjid yang ada sekarang ini? Bisa, Seperti Pak. itu. Bisa. Bisa Jadi ya. keterbatasan biaya juga kan, artinya gini Pak, kita melihat memang ada donatur, tapi Iya. kan masjid ini kan butuh banyak biaya Pak. Iya. Ya bisa jadi donasi yang mereka kumpulkan tidak bisa mengcover pembangunan masjidnya hingga selesai. Nah, jadi disitulah kita hadir seperti itu. Jadi masjid yang punya donatur, masjid di pelosok, itu kita berusaha untuk bantu. Nah, di pelosok pun kita pernah membantu masjid dari nol gitu, sampai selesai. Sampai selesai. Sampai selesai. Ada Kita berapa sudah masjid? punya masjid. Itu ada sekitar yang di pegunungan yang di pantai timur sana. Itu Pantai satu Timur, masjid. Pantai Timur juga ya. Iya, di pelosok dia yang agak Iya. sulit dijangkau akses transportasi internet. Ada 2 di Pantai Timur, kemudian kita bantu juga setiap mereka ada kebutuhan kita usahakan bisa cover. Itu ada di bagian Jawa Barat juga ada. Baik. Iya. Ini kita dari Itu tadi salah satu. bicara tentang masjid. Ini kita bicara lagi tentang kemanusiaan Iya. ya, untuk menolongnya orang sakit. Katanya seperti itu juga ya. Iya. Ada ini apa mengobati atau apa bagaimana memfasilitasi atau Iya. seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan biar pemirsa yang ada di rumah Iya. tahu seperti apa pergerakan sahabat masjid tentang pertolongan kemanusiaan bagi orang sakit juga ya. Iya. Coba. Ya. Jadi sebenarnya kita suatu saat kita punya visi, cita-cita, impian. Suatu saat sebenarnya kita punya masjid sendiri yang sahabat masjid center, maksudnya jadi pusat sahabat masjid gitu. Suatu saat kami berharapnya sih seperti itu. Tapi karena belum sampai ke titik itu, kami masih berupaya dengan menyiapkan rumah singgah. Rumah Gitu. singgah ya. Iya. Rumah singgah bagi pasien-pasien duafa dari seluruh penjuru Sulawesi Tengah, bahkan dari kabupaten atau provinsi terdekat dari Sulawesi Tengah. Sekarang sudah dilakukan ya. Itu sudah ya? jalan, Sudah jalan setahun ya. lebih. Rumah singgahnya di mana? Di Jalan Tombolo Tutu Lorong Merdeka 1 ya Kak. Jalan Tombolo Tutu Tutu Lorong Merdeka 1. Lorong Merdeka 1. Ya pemirsa, jadi ini rumah singgah ya, Siapa tahu tapi butuh bukan ya. yang dalam kota bagaimana? Itu Yang di luar kota ya? yang di dalam kota kan pasti punya rumah keluarga atau Iya, punya rumah sendiri iya, kan. ini yang dari Jadi ini yang dari jauh ya. Iya. Iya, Jadi luar itu daerah ya. rumah singgah itu diprioritaskan bagi saudara-saudara kita Yang jauh. yang jauh, Baik. yang tidak punya tempat tinggal Iya. ketika mereka mau berobat di Palu gitu. Jangan nanti ini ada anggapan mereka ini ada rumah Siapapun sakit bisa. ini sana bisa, saya harus ke sana karena Iya. tidak butuh biaya, tidak ada lagi Iya. pembiayaan di sana kan seperti itu. Ya. Pengobatan bagaimana di sana? Tentang pengobatan juga ya Ya, pengobatannya. jadi teknisnya di rumah singgah itu kita menyiapkan tempat tinggal kayak Tempat tinggal saja ya. tempat tinggal gratis, makan gratis, bahan makanan gratis, sama antar jemput gratis ke rumah sakit. Itu fasilitas. Antar jemput gratis ke Gratis rumah ke rumah sakit. sakit. Ya, ya. Artinya untuk penanganan yang sakit Iya. itu tidak ada di situ ya. Tidak di situ. Untuk fasilitas saja ya, Iya, fasilitas mobilnya untuk tinggal apa ya. sementara Baik, gitu. seperti itu ya. Selama pengobatan. Selama pengobatan. Selama pengobatan ya, iya, sampai jadi- selesai ya, sampai sembuh ya. Kalau mereka masih membutuhkan, Pak, kita insya Allah selagi rumah singgahnya tidak full gitu. Jadi kita akan menerima sampai mereka, bukan sampai, kadang begini, ada yang sembuh, ada juga yang kondisinya Baik. parah ini, kayak gitu. Selagi mereka membutuhkan rumah ini singgah, memang sudah jelas sekali ini. Iya. Jadi bagi pemirsa yang ada di luar sana yang ingin berobat, butuh Iya. rumah singgah, silakan hubungi ke sahabat masjid. masjid. Dan memang mereka bukan cuma untuk menampung sementara ya, sampai selesai ya. Kalau memang masih biasanya dibutuhkan, begini, Pak. masih Biasa dibutuhkan. bolak-balik kayak Bolak-balik, gitu, Pak. iya. Kan biasanya kayak gini, begitu selesai operasi harus kontrol lagi gitu. Jadi kan tidak mungkin misalnya sudah selesai operasi, dia pulang dulu ke Buol. Iya. Kemudian minggu Kenapa depan langsung datang Buol? lagi. Ah itu karena ada juga dari sana. Banyak Ada juga dari yang sana dari ya? sana ya. Iya. Kan Buol ini jauh, Pak. Jadi misalnya Jauh, dokter iya. bilang sudah selesai operasi pulang dulu, seminggu kemudian kontrol lagi Kontrol gitu. lagi. Iya. Nah, kalau dia harus pulang ke Buol, Pak, dia mau datang lagi minggu dalam jangka waktu sesingkat itu
itu kan biaya Pak, kesana kemari, belum lagi benturan mungkin, Tapi tidak ada goncangan di jalan. ini harus punya ini kartu BPJS atau apa, siapapun bisa ya. Tidak siapapun Kak. Siapapun ya. Tidak siapapun, harus sebaiknya prasejahtera. Jadi Prasejahtera. minimal dia membawa surat keterangan dari Ya, ini juga satu harus disampaikan. dari Jangan nanti desa, gitu. dia PNS di sana Iya. atau apa seperti apa. Ya, kalau mampu silakan, banyak tempat iya, yang lain. Iya. Artinya ini kan sekarang ini kan kehidupan Prioritas, kan ya. sekarang kan orang kadang seperti itu ya, biasa mampu kadang supaya dapat gratis ya bilang saja tidak mampu kan seperti itu kan. Ada juga verifikasinya atau bagaimana, atau pakai ini apa kartu-kartu yang ada itu. Iya, Harus itu. verifikasinya sih Iya. mudah sih Kak. KTP, Iya, kartu BPJS seperti Iya. itu ya. iya. Ah, iya, Surat baik. keterangan kurang mampu dari Kelurahan, iya atau dari desa. desa, iya seperti itu. Verifikasinya sesimpel Ya, itu. jadi kan tidak sembarang untuk masuk Iya, ke sana ya betul. seperti itu. Baik. Jadi kita ini pindah-pindah bicara ini kan ini yang kejadian di mana ini Bu? Nah, ini mobil kita ini Pak yang Iya. antar jemput ke rumah sakit ini. Jadi pasien kita itu sekarang sudah 51 yang sudah menikmati fasilitas rumah singgah dari Fasilitas berbagai rumah daerah. singgah. Gitu. Jadi ini pasien-pasien yang memang saat ini ada di rumah singgah, ada yang ya ini yang kita siapkan. Ada oksigen yang kita siapkan juga di rumah singgah untuk Iya. yang sesak nafas yang agak parah. Tapi bukan menular. Iya. Artinya ini sesaat saja di sini ya. Satu hari satu malam baru ke atau bagaimana langsung dari daerah lain itu masuk ke rumah singgah. Iya, Hari biasanya itu kita- juga ya di Iya, biasanya kita dihubungi, misalnya Iya. gini, Bu, kita dari misalnya dari Mateng, Mamuju Tengah, Iya. kan ada sekarang dari Mateng di rumah singgah. Nah, kita mau datang berobat misalnya atau mau ya operasi atau apapun, biasanya sudah ada informasi pendahulu datang ke kita, sampai ke kita. Iya. Nah, berkomunikasilah kita nanti kalau boleh bawa ini, kapan tibanya. Nah, seperti itu. Baik. Misalnya tibanya Selasa malam, nah itu langsung masuk rumah singgah. Jadi sebelum mereka ke rumah sakit, biasanya di sini dulu tempat persinggahannya. Iya. Karena biasanya kan dengan keluarga mereka datang antar. Gitu. Ya. Baik, kita pindah ke Ibu Dwi Rahma Agustina. Jadi tadi ini masalah masjid lagi ini Bu. Bagaimana cara untuk ini mekanisme yang ada itu yang dilakukan sekarang ini? Ini kan pembangunan masjid yang ada ini untuk mencari donatur apa mungkin bisa diceritakan seperti Iya, apa, betul. ya kan? Untuk donaturnya sendiri, Iya. biasanya kita turun saat setelah menerima informasi tentang masjid, kita akan kirim tim untuk asesmen masjid dulu. Asesmen ya, Iya. artinya di ini lagi survei Iya, dulu ya. Di survei Betul dulu. tidak kan begitu ya? Ada, masjid ini ada. Ya. Dan kita lihat masjid ini memang layak kita bantu atau tidak begitu, karena biasa kadang ada memang masjid-masjid yang memang sudah kayak di Tompe itu mungkin belum pernah disentuh sama bantuan pemerintah atau dari komunitas manapun. Mereka hanya pakai dana kotak amal saja. Nah, seperti itu. Setelah itu kita lihat apa saja kebutuhannya, apa saja kebutuhan masjid itu. Umpamanya mereka butuh semen, butuh besi. Nah, setelah itu setelah selesai kita asesmen, kita hitung berapa kebutuhannya. Umpamanya seperti 19 juta. Nah, yang 19 juta itu kita open donasi. Sampaikan ke donasi. Kita donatur. buatkan campaign, kita buatkan caption, itu yang kita share ke media sosial, ke Instagram, Facebook, dan juga TikToknya Sahabat Masjid, Iya. di media sosial Sahabat Masjid. Baik. Jadi itu yang donatur lihatnya dari situ. Baik, ini Bu Ketua, ini saking banyaknya masjid ini kan Ibu tadi dapat informasi kita harus turun. Iya. Ini kalau saya pikir ini Bu dana cukup besar ini untuk bagaimana ini Bu? Iya, jadi tidak semua masjid ini ada kasus Iya. yang mungkin misalnya kayak di Buol itu kan Iya. kita tidak bisa turun langsung ke sana. Tidak bisa, kan ya. kondisi yang jauh. Tapi ada perwakilan juga di Iya, sana ya jadi untuk bisa biasanya, pantau ya. kayak gitu Pak. Apakah kayak layak gitu. dengan tidaknya Ah, dibantu kan seperti itu? Beliau biasanya menginformasikan dan memvideokan, Iya. memfotokan masjid tersebut. Artinya Demikian. digunakan media sosial yang Iya. ada ya, ada cepat akses itu, tidak harus kita turun ke sana untuk Betul. buang biaya anggaran ke sana. Kita tahu kan penginapan di sana mobil Betul. saja ini kan bagaimana. Sementara kita ini orang bilang lillahi ta'ala kalau kita Insya gini, ya Allah, iya. seperti itu. Jadi kita bukan juga tidak mengharapkan, ini kan kita manusia kan seperti Iya. itu kan. Tentunya ada ya apa namanya untuk kehidupan kita keberlangsungan, bagaimana supaya bisa
pergerakan kita itu bisa lancar di depan. Baik Bu, terakhir mungkin ada harapan-harapan yang bisa diindikan ke masyarakat ini yang ada. Pemerintah juga ya. Iya. Mungkin ada harapan apa gimana? Tapi bisa saya tambahkan sedikit Iya. mekanisme penggalangan dana tadi. Oh iya. Oh iya. Boleh ditambahkan. Jadi ya? tadi kan biasa kita share ke media sosial, Iya. ada masjid yang butuh seperti ini, atau kita ke donatur rutinnya kita kirimkan informasinya, itu salah satunya. Jadi donasi kita itu bisa via transfer, bisa tunai. Nah, tunai ini kita punya satu program namanya tabungan sedekah subuh. Tabungan ya? Tabungan sedekah subuh. Iya. Nah, tabungan sedekah subuh ini bagi donatur yang mau ditempatkan di rumahnya itu kita kasih free, dan kami persilakan mohon bantuannya misalnya dengan mengisi sisa-sisa uang belanjanya lewat tabungan sedekah subuh. 2.000, 3.000, 5.000. Itu ya? Itu dijemput sama timnya kita setiap bulan. Luar biasa. Dan sekarang tabungan sedekah subuh itu sudah berbasis masjid. Jadi seperti ini Kak Jupri. Kenapa saya bilang tabungan sedekah subuh berbasis masjid? Jadi jamaah-jamaah yang tinggal di sekitar masjid tersebut, yang misalnya masjidnya butuh bantuan, kan biasanya kan kalau misalnya mengharapkan mereka datang mengisi tabungan di masjid, itu kan tidak efektif dan efisien untuk jamaahnya gitu. Betul. Jadi kita siapkan misalnya masjid A bilang begini, jamaahnya saya ada 50 Bu, bisa nggak disiapkan tabungan sedekah subuh di 50 jamaah masjid ini? Kita siapkan. Jadi dananya kemana? Dananya prioritas untuk pembangunan masjidnya. Luar biasa. Jadi seperti itu konsep yang kita bangun sekarang. Jadi kerjasama dengan pihak masjid, mereka dapat tabungan sedekah subuh free, tidak dibayar lewat kita. Jadi masjid tidak akan mengeluarkan dana untuk pengadaan itu Pak Jufri. Kita yang siapkan. Nah, jadi itu tabungan sedekah subuh. Jadi masjid-masjid dimanapun berada yang dalam proses pembangunan itu bisa kerjasama dengan kita untuk menyiapkan tabungan sedekah subuh. Jadi masjidnya akan ada uang setiap bulan. Jadi butuh semen lagi tinggal dari tabungan sedekah subuh. Berarti memang ini Ibu memang harus gencar-gencar, kita ini harus memang sosialisasi ya. Sosialisasi ke semua masjid atau bikin semacam apalah untuk ini sosialisasi itu yang utama. Terus ini Ibu ada yang lupa sedikit, ini kan ada bicara masalah kesehatan tadi ini. Bagaimana dengan ini? Apa bentuk kerjasama kesehatan sahabat masjid dengan rumah sakit ya? Itu keren, Pak. Itu jangan nanti ini kita kenapa sudah ambil alih sahabat masjid ini tentang mereka ini kan kita artinya di rumah sakit itu kesehatan itu kan punya SOP tersendiri. Betul. Puskesmas untuk merujuk juga mereka rujuk ke rumah sakit. Kok ditahan lagi di sahabat masjid? Bagaimana dia punya? Nah ini dia. Justru rumah sakit ini kerjasama dengan kita. Kerjasama dengan sahabat masjid. Ya, seperti biasanya apa? Informasi dari mereka, Kak Jufri. Jadi biasanya kita diinformasikan, ini ada pasien dari sini tidak ada tempat tinggal, gitu. Dari rumah sakit Dari rumah sakit. Luar biasa. Jadi rumah sakit Anutapura sama Undata bahkan Budi Agung. Itu semua direkturnya itu kenal sahabat masjid. Bahkan rumah sakit Budi Agung itu Kakak Ratih namanya. Itu jadi donatur tetapnya sahabat masjid. Itu setiap bulan itu tidak kurang dari 500.000 untuk ditransfer ke sahabat masjid. Luar biasa. Jadi kita kerjasama dengan rumah sakit. Iya, ini memang menarik sekali. Ini memang mereka ternyata sudah punya kerjasama ya dengan rumah sakit Undata dengan rumah sakit pemerintah ya. Dan tidak ada untuk ini mendominasi kita punya kegiatan di situ karena memang kita sudah punya bagian tersendiri. Mereka juga biasa menghubungi untuk dilakukan itu rumah singgah karena memang keberadaan mereka itu untuk penanganan mereka di sini, kehidupan mereka di sini. Bagaimana nanti kan orang-orang yang memang belum tidak mempunyai ini kekurangan dana seperti itu kan. Kan namanya orang sakit ya seperti pasti sulit itu. Saya berpikirnya begitu tadi Bu. Jangan-jangan ini bagaimana nanti dengan pihak rumah sakit kan seperti dia berbenturan. Dimudahkan. Kalau mau ke rumah sakit itu kalau sudah sahabat masjid yang bawa pasien itu dimudahkan semua. Dimudahkan semua. Malah prioritas lagi barangkali ya seperti jadi itu. Pikir dan mereka betul-betul diurus. Memang harus seperti itu Bu. Karena memang orang datang di sahabat masjid ini yang rumah singgah ini ya memang orang-orang yang sudah di-verif tadi itu, yang kurang mampu, yang punya kartu-kartu ini kan seperti itu. Artinya kita dengan teliti juga mengadakan itu kan seperti itu. Jadi luar biasa berarti sudah punya. Jadi tidak ada keraguan lagi kita ini bagi masyarakat yang ada di luar sana, yang di luar daerah dari Mamuju dari mana semua pantai timur, pantai barat, tidak ada keraguan lagi mereka. Ketika sahabat masjid. Dan ini memang luar biasa dan sudah berjalan ya. Sudah berjalan berapa tahun sudah? Setahun lebih ya. Bulan Juli ya itu 2 tahun. Bulan Juli tahun depan. 2 tahun Jadi enaknya kalau di rumah singgah itu Pak, mereka tinggal duduk aja.
Iya. Jadi tidak perlu sibuk ke sana kemari, masuk kemana dulu. Kan dari kampung ini kadang mau apa, bagaimana dulu kita prosedurnya supaya dari mana, loket mana, itu semua mereka tinggal duduk, nanti dipanggil, diarahkan dan langsung Gitu ya. iya, sampai Iya. seperti itu diuruskan. Alhamdulillah, insya Allah Difasilitasi. berlanjut seperti itu ya. Iya. Ada kendala. Malah mungkin barangkali kita bagaimana lagi untuk meningkatkan pelayanan. meningkatkan pelayanan seperti itu. Ya, ini kan tidak ada pengecualian, kan memang betul-betul mereka ini bekerja untuk kemanusiaan. Siapa sih yang tidak mau untuk kemanusiaan seperti itu? Tapi tentunya kita harus tanyakan dulu ke diri kita, mampu tidak? Karena ini kan yang hadir ini, narasumber ini bukan berarti mereka ini orang bebas. Mereka juga punya tanggung jawab di luar sana, rumah tangga ya, punya betul. tanggung jawab masing-masing. Tinggal bagaimana caranya untuk bagi waktu untuk kemanusiaan. Bisa kita singgung sedikit masalah Palestina? Mungkin sudah ada ya? Atau bagaimana? Iya. Jadi Palestina saat ini juga sudah ya? lagi sementara menggalang dana untuk Palestina dan sudah terkumpul sekitar 27 juta. Kemarin kerjasama dengan Pemuda Labuan itu sudah sekitar 27 juta. Luar terkumpul biasa. ke Palestina. Jadi mereka ini juga selain masjid, mereka ini kan kejadian konflik yang ada di luar negeri sana, mereka juga turut ambil andil di dalam bagaimana caranya, namanya menyentuh untuk kemanusiaan seperti itulah. Nah, kemarin bencana sudah selesai juga kan seperti itu kan. Nah, tapi kalau untuk pembangunan Hunta bagaimana, tidak ada masuk di dalam atau bagaimana? Kalau Huntap sih tidak ada ya, karena memang sudah gawean dari pemerintah. tapi ya. kalau bedah rumah untuk Bedah rumah ada ya? Masjid ada, imam masjid, duafa yang sangat membutuhkan tempat tinggal. Kita sudah 7 rumah yang kita bangun. 7 rumah di mana semua rumahnya? Di Padende, Rampadende itu 1. Rampadende. Di Palolo 1 ya. Iya. Di Donggala. Donggala. Kalau tidak salah 2 Donggala. Di Kota Palu juga. Kota Palu di mana? Ya, jadi pokoknya 7 itu sudah tersebar. Ini kan kita sudah kota. Kota Palunya di mana? Tersebar di Sigi, Kota Palu, di jalan apa kemana? Domba ke apa kah? Ada ya? Iya. Jadi sudah 7. 7 ya. Sigi sudah ada. Buatan rumah, Palu sudah beda ada. rumah ya, Iya. beda rumah. Bukan membangun Sigi ya, itu tapi 3 malah rumah kan. yang ada tinggal dipoles bagaimana Iya, supaya yang bisa tidak layak bagus. huni. Dan itu pengurus masjid ya? Atau Iya, bagaimana? ada pengurus masjid, ada juga yang lansia biasanya. Lansia ya. Lansia yang sendirian atau Baik, ini Bu menarik sekali ini tentang pergerakan di kemanusiaan ini. Semua orang mau seperti itu dan ini berdua datang ke sini. Tinggal bagaimana caranya. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka yang di luar sana untuk bergabung dengan Ibu bisa juga ya. Jadi relawan bisa. Relawan bisa juga ya. Jadi donatur Iya. juga bisa. Jadi ini teman-teman ini siapa tahu juga mau jadi relawan juga. Iya, boleh. Bisa barangkali daftar ya. Ada pendaftaran tersendiri, perekrutan bagaimana? Ada Boleh perekrutan datang ya? ke kantor Sahabat Masjid. Datang saja ya atau Iya. ada nomor yang dihubungi seperti apa? Kita Tidak ada? punya call center Ya, 0811 45 500 800. gitu ya. 0811 45 500 800. Iya. Termasuk dengan itu tadi ya. Siapa tahu ada donatur Iya, ya. bisa hubungi atau ada masjid yang Iya. butuh bantuan. Bisa Butuh ke bantuan. call center. Tinggal call center Iya, itu di yang call ada di center tadi. iya. Tinggal dihubungi di situ, artinya untuk mendonasikan ataupun minta dibantu, silakan lewat itu ya. Iya, silakan lewat call center tadi. Mungkin barangkali ada close statement sebelum kita akhiri, Bu. Iya, insya Allah apa yang sudah kita perjuangkan bersama-sama, karena ini bukan kami sendiri yang berjuang, kami ini hanya jembatan, Kak Jupri, jembatan amal soleh dari para dermawan, orang-orang baik di luar sana yang memberikan harta terbaiknya untuk disalurkan kepada umat yang membutuhkan. Harapan kami tetap percaya dan support kami, Ya. sehingga makin banyak yang percaya, makin banyak yang support, insya Allah akan makin banyak masjid yang kita bangun, rumah singgah terus beroperasi, kita bisa melakukan kegiatan kemanusiaan, kayak bencana alam kita juga turun, kemudian kita juga bina anak-anak pelosok di Salena. Jadi insya Allah dengan donasi yang dititipkan ke kami, insya Allah akan sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik, ini Bu kesempatan ini pada hari ini dengan saya ini mungkin bisa dengan pemerintah, apa harapannya dengan pemerintah yang ada sekarang, provinsi ya, provinsi ya lebih utama ya, ya. Kita ada harapan bagaimana dengan pertama pemerintah. saya ucapkan terima kasih kepada Biro Kesra Kota Palu, Biro Kesra ya. Provinsi. Tahun kemarin kita sudah dibantu juga dari Biro Kesra Kota berupa dana operasional kantor, kemudian dari Biro Kesra Provinsi kita dibantu juga dalam bentuk dana tunai 80 juta waktu itu untuk kita studi banding ke Jawa, ke masjid-masjid yang luar biasa di Jawa,
dan juga peralatan kantor. Nah, harapannya ke depan bisa bersinergi kita dengan pemerintah. baik. Biro Kesra ini kan ada dana untuk membantu masjid. Iya. Kalau misalnya dipercayakan, kita bantu masjid-masjid ini untuk administrasinya. Nanti insya Allah bisa difasilitasi lewat sahabat masjid lah, ini bapak-bapak yang tidak yang gaptek komputer. Iya. Nanti kita bantu proposalnya, Baik. dan insya Allah bisa diproses di Kesra dan dimudahkan di sana. Baik. Itu harapan kita kepada pemerintah. Baik, terima kasih Bu atas kehadirannya Iya. di channel R5. Baik, dari tadi saya ini memang ada rasa ini juga ya, karena bicara tentang kemanusiaan. Iya. Jadi ini pemirsa yang ada di rumah, inilah bentuk kepedulian mereka, sahabat masjid yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka betul-betul menggugah. Jadi bagi masyarakat di luar sana, di luar daerah, utamanya masjid-masjid yang butuh bantuan, silakan datang menghubungi mereka, ataupun donatur yang ada di masyarakat kita Kota Palu, khususnya ini yang berada di Kota Palu, dan tidak menutup kemungkinan juga yang dari luar-luar daerah bisa menyumbang, via transfer juga lewat yang tadi itu ya, ada nanti yang dihubungi. Dan memang saat ini memang mereka harus support, kita dukung mereka, mari kita dukung mereka, bahwa pergerakan ini luar biasa. Kalau menurut saya luar biasa, karena memang betul-betul kita menyentuh kalbu manusia ya. Ini kan memang kita terdorong hatinya kita untuk itu. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri. Baiklah, itu perbincangan saya dengan sahabat masjid, 2 orang sahabat masjid yang sudah hadir di channel R5 pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi